Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan Remi di PAS. 1. Bagaimana keberhasilan politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin menurut pendapatmu? Sifat politik luar negeri bebas aktif. Sifat politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang revolusioner dan ofensif dapat kita lihat melalui kebijakan pemerintah Indonesia dalam konflik internasional sebagai berikut. 1. Pengambilan Irian Barat. Pada awalnya, Indonesia mengupayakan jalan diplomasi melalui tuntutan terhadap Belanda untuk mengembalikan kawasan Irian Barat ke Indonesia. Upaya diplomasi tersebut mengalami kegagalan, sehingga Soekarno memutuskan untuk melakukan perang terbuka dengan Belanda. Kebijakan Soekarno dalam penyelesaian masalah Irian Barat menunjukkan ketegasan politik luar negeri Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan NKRI secara utuh. 2. Politik New Emergent Forces atau NEVOS. Gagasan politik NEVOS disampaikan oleh Soekarno pada KTT Non-Blok tahun 1961. Penyampaian gagasan NEVOS merupakan realisasi dari pidato Soekarno membangun dunia kembali yang bertujuan untuk melakukan konfrontasi penuh melawan kolonialisme dan imperialisme. Dalam pidatonya, Soekarno menyatakan bahwa permasalahan internasional merupakan dampak dari pertentangan antara kekuatan lama atau Old NEVOS dan kekuatan baru yang berisi negara progresif atau NEVOS. Soekarno mengajak negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok untuk bersama-sama melawan dominasi Old NEVOS di dunia internasional. Ajakan tersebut mendapatkan penolakan dengan alasan menyalahi prinsip dasar yang telah disepakati dalam pembuatan GNB. 3. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Indonesia menerapkan politik luar negeri yang konfrontasi terhadap konflik dengan Malaysia. Soekarno menganggap bahwa pendirian Federasi Malaysia oleh Inggris merupakan bentuk imperialisme baru atau neo-imperialis di kawasan Asia Tenggara serta mengganggu ketertiban di wilayah Indonesia. Untuk melawan neo-imperialis, Soekarno memutuskan untuk keluar dari PBB dan melakukan operasi Dwi Kora terhadap Malaysia. 2. Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Terkait masalah kenaikan harga minyak goreng yang terjadi sekarang, bagaimana upaya pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi tersebut menurut pendapatmu? Jika dilihat dari kondisi sekarang yang sedang juga menghadapi masalah global, pemerintah harus berupaya lebih dan bijak dalam mengambil keputusan karena ekonomi di Indonesia sedang mengalami lonjakan yang signifikan yang juga akan menyebabkan kesenjangan sosial. 3. Berikan pendapatmu mengenai keberhasilan dan kegagalan kebijakan politik dalam negeri dalam upaya mencapai stabilitas politik masa Orde Baru. Penataan stabilitas politik, pembubaran PKI dan organisasi masanya. Pembubaran PKI dan organisasi masanya dimulai sejak Letjen Soeharto mendapatkan mandat surat perintah 11 Maret. Melalui legitimasi tersebut, ia mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret 1966, keluar surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden atau Pangti ABRI atau Mandataris MPRS nomor 1 atau 3 tahun 1961 tanggal 12 Maret 1966. B. Penyederhanaan partai politik. Sistem 3 partai merupakan salah satu kebijakan politik Presiden Soeharto di bidang politik. Kondisi ini bahkan berlangsung cukup lama dari tahun 1973 hingga 1999. Penyederhanaan atau penggabungan fusi partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Implementasi pembangunan nasional masa Orde Baru berdasarkan pada trilogi pembangunan, salah satunya adalah pemerataan pembangunan terkait mengenai berbagai macam bantuan ekonomi yang diberikan pemerintah daerah sekarang. Apakah dalam pernyataan dapat dikatakan sudah adanya pemerataan pembangunan atau belum? Berikan penjelasanmu. Belum. Indonesia masih belum bisa dikatakan pembangunan merata karena tidak semua masyarakat Indonesia merasakan bantuan berupa bantuan tersebut, BLT, PIP, dan kartu prakerja. Tetapi tidak semua masyarakat dapat mendapatkan. Seharusnya pemerintah mensurvei langsung keadaan kondisi masyarakat di daerah masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.